Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, dan kita berada pada subpokok bahasan keempat, ya, wawasan tugas organisasi pemerintahan. Yang pertama kita lihat tentang wawasan tugas organisasi pemerintahan itu merupakan pemahaman tentang kondisi lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi secara baik, dan juga bisa berkreasi dan berinovasi serta mengeksplorasi daripada proses pencapaian tugas pokok dan fungsi kerja yang kita selenggarakan. Artinya apa? Dalam penyikapan kita terhadap kondisional internal dan kondisional eksternal, itu kita harus sikapi dengan baik. Ada dua faktor yang pasti yang mempengaruhi daripada proses perilaku kerja kita itu sebagai pemerintah. Itu ada faktor positif dan faktor negatif. Nah, kalau positif otomatis baik pengaruh positif dari internal maupun eksternal, itu otomatis dia akan mempengaruhi kejiwaan yang stabil. Tapi kalau faktor negatifnya, dia akan mempengaruhi energi yang tidak stabil, ya, psikologi kejiwaan kerja yang tidak stabil. Maka tuntutan kita sebagai penyelenggara pemerintahan, kita harus bisa menetralisir, ya, kita tidak terbawa dengan kondisional yang negatif itu, baik internal. Kita justru jadikan sebagai fungsi positif untuk memperbaiki, untuk mengevaluasi daripada proses kerja yang ada, sehingga wawasan kita tidak terkontaminasi pada nilai-nilai yang negatif, tetapi bagaimana nilai-nilai negatif itu kita positifkan supaya adanya semangat kerja, sehingga kita dapat berkreasi, kita dapat berinovasi, dan juga kita dapat mencapai tujuan dan mengeksplor apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, untuk mencapai tujuan kelembagaan pemerintahan yang maksimal dan berdampak, tentunya setiap pemerintahan, baik secara pusat, secara provinsi, secara kabupaten, secara kampung, ya, itu ada visi. Visi ini adalah karakter yang sifatnya atau cirinya sifatnya umum, ya. Umum, memberikan spirit, ya. Seperti itu. Itu kalau kita lihat visi, memberikan spirit kepada pribadi maupun kelembagaan. Terus membangun komitmen, itu spirit, ya. Membangun komitmen, punya kemampuan dalam memenuhi, ya, memenuhi apa yang menjadi visi itu. Terus tidak dia menekan yang namanya egoistis. Itu dalam visi, karena dia sifatnya global. Nah, kalau misi itu adalah bagian daripada petunjuk dari visi itu, sehingga petunjuknya harus terintegritas, harus agak sedikit menonjol, ya, dan mempunyai makna penyesuaian dengan kondisi lokal yang ada, dan mampu untuk bertahan lama,
tidak temporer tapi bertahan lama. Ya, temporer maksudnya hanya sekedar atau sementara saja. Dan didasari oleh nilai-nilai yang sifatnya nilai-nilai filosofis yang kemudian bisa diterjemahkan secara spesifik untuk menjadi getaran dan semangat juang untuk memenuhi apa yang menjadi misi itu. Ya. Yang kemudian dari misi visi tersebut itu maka akan mewujudkan yang namanya program. Jadi program itu terlahir daripada rangkaian yang namanya visi misi program. Jadi visinya itu adalah hal umumnya, ya. Filosofisnya, pelaksananya adalah misi, dan eksekusinya adalah program atau kebijakan pemerintahan. Dan semua ini harus terjalani dengan kesadaran akan pemahaman tugas, jadi wawasan dalam menjalankan tugas di organisasi pemerintahan. Seperti itu. Nah, yang B kita akan mempelajari tentang organisasi, ya. Organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan di sini mahasiswa-mahasiswi sekalian, dia mempunyai pengertian dalam dua hal, yaitu secara statis. Secara statis dapat diartikan sebagai wadah, ya. Struktur atau bagan tempat orang berkumpul untuk mencapai tujuan. Itu dia statis, tetap, ya. Atau kalau mau ada perubahan dalam jangka waktu yang tertentu baru bisa ada perubahan, gitu. Seperti itu. Dan struktur yang ada juga ini harus tersesuaikan dengan visi misi yang ada. Untuk mengeksekusi program ini butuh strukturisasi, ya, butuh strukturisasi. Seperti itu. Sehingga itu pemaknaan organisasi pemerintahan secara statis. Nah, ada pengertian organisasi pemerintahan secara dinamis, ya. Ini adalah proses pembagian kerja atau distribusi working atau job description, ya. Sehingga saling terkait, menjamin tujuan daripada organisasi pemerintahan itu sendiri. Sehingga bisa dibijaki, ya, dalam pembagian tugas, ya, dalam sinkronisasi tugas, dalam pembagian tupoksinya maupun dalam job description-nya bisa saling membackup, begitu. Nah, semangat itu yang dinamai dengan dinamisasi dalam sebuah proses organisasi pemerintahan. Nah, di satu sisi juga organisasi pemerintahan itu mempunyai dua aspek, ya. Tadi dari sudut pengertian, ini dari sudut aspek. Ada aspek struktur organisasi yang tadi kita sudah jelaskan. Ini pengelompokan secara formal di bagian-bagian organisasi secara terstruktur, ya, supaya pembagian kerjanya itu siapa mau kerja apa, ya, untuk mencapai suatu target sasaran yang memang sudah menjadi ketetapan dalam proses kerja-kerja, gitu. Terus aspek perilaku yang meliputi komunikasi. Perilaku ini terkait dengan tadi mobilisasi orang dalam berkoordinasi, bekerja sama, ya, saling berkomunikasi, ya, memberikan motivasi, ya, dan lain sebagainya. Itu dari aspek perilaku. Sehingga ada kekuatan semangat kerja yang ada. Itu dari pemahaman tentang organisasi pemerintahan.
Yang berikut kita masuk dalam transformasi bagian C, transformasi nilai-nilai budaya kerja. Memaknai istilah nilai-nilai. Nah, ini. Jadi kita harus memaknai istilah nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa? Dari beberapa pandangan para ahli, ya, yang mana tertera di dalam buku budaya kerja organisasi pemerintahan untuk prajabatan pegawai negeri sipil, ya, itu dapat dimaknai secara pandangan globalnya itu ada 3. Nilai-nilai itu dapat dimaknai secara umum dengan arti daripada morality dalam administrasi atau manajemen, ya, integritas, loyalty, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, nilai-nilai dimaknai dalam arti sempit. Artinya nilai-nilai yang kita bisa melihat hal baik dan hal yang bermanfaat. Lalu kita maknai dalam arti yang luas. Sebuah kewajiban kita, sebuah kebijakan yang harus dibuatkan, suatu estetika, nilai keindahan, suatu kebenaran, suatu keluhuran dalam dinamika berorganisasi, seperti itu. Lalu ada beberapa pandangan juga dari sudut pandang keilmuan, ya, seperti nilai-nilai dari sudut pandang antropologi menurut William Frankena. Dia menyatakan bahwa suatu nilai-nilai dari sudut pandang antropologi itu adalah suatu konsepsi yang eksplisit dan implisit yang secara terang benerang dan secara ambigu, ya, konsepsi, ya, yang berbeda di antara kelompok dijadikan kajian untuk menjadi cara, alat, dan tujuan untuk bertindak, ya. Misalnya dalam perumusan program pembangunan ini juga perlu ada kajian untuk menentukan nilai-nilai dalam proses program yang harus kita jalankan. Kita harus paham secara nilai antropologi. Jadi butuh ada kajian-kajian daripada pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok yang ada, sehingga bisa mencari satu solution melalui kajian-kajian tersebut. Ya, contohnya seperti tadi itu, kita mau menciptakan satu program pembangunan misalnya dalam satu daerah misalnya, seperti itu. Itu pemahaman nilai dari sudut pandang antropologi. Nah, pemahaman nilai dari sudut pandang psikologi juga menurut Slitklukon, ya, kita maknai sebagai pandangan dari sebuah keyakinan untuk bertindak, sehingga mampu mempertimbangkan baik dan buruknya tindakan yang akan dilakukan. Itu, ya. Artinya apa? Ini berpengaruh pada kejiwaan, ya, kebatinan, ya, suatu keyakinan, ya, arahnya kepada keyakinan. Kita anggap itu baik, kita jalankan. Kalau memang itu buruk, ya kita harus menghindari itu supaya tidak terjebak dalam hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dalam sebuah organisasi pemerintahan. Itu dari sudut psikologi. Nah, pemahaman nilai juga dari sudut pandangan sosiologi menurut Erikson, ya, nilai itu bersumber daripada tuntutan masyarakat, ya, dan itu dijadikan tolak ukur nilai batin individu yang menyelenggarakan pemerintahan, terutama penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin pucuk, seperti itu, pucuk pimpinan. Itu dari sosiologi. Nah,
Kalau dari pemahaman nilai dari sudut pandang falsafah, menurut Thomas ya, Kulloch ya, nilai yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, ini falsafah. Falsafah itu larinya kepada nilai ini, kita dari mana ya, program ini dari mana, program ini seperti apa, dan program ini nanti tujuannya apa. Nah, itu menjadi satu kajian untuk harus ini kita lakukan atau tidak lakukan. Artinya secara falsafah itu adalah secara mendasar. Kita memahami karakteristik secara mendasar daripada masyarakat itu sendiri dalam menyikapi sebuah program pembangunan. Karena pasti dinamika dalam program pembangunan itu ada hal-hal yang kemudian ada pro dan kontra. Nah, bagaimana sikap kita untuk memberikan keyakinan, dari memberikan pemahaman secara keyakinan psikis, kejiwaan kepada masyarakat itu dengan dasar-dasar nilai-nilai falsafah, karakteristik daripada. Nah, itu butuh ada kajian-kajian secara nilai dasar di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Nah, transformasi nilai-nilai budaya kerja tentunya nilai-nilai dari berbagai sudut pandang. Itu sudah pasti, seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, itu bisa terwujud ya. Dan perwujudannya itu dalam bentuk etika kerja. Nah, etika kerja itu untuk apa? Mentertibkan dan menjadi profesional, sehingga kualitas hasil kerja itu dapat mencapai hal yang signifikan, hal yang berarti. Seperti itu ya. Jadi transportasi nilai budaya kerja ini tentunya kita belajar dari berbagai sudut pandang untuk kemudian untuk melahirkan nilai-nilai etik itu. Untuk apa? Untuk menunjang keprofesionalan kerja, untuk pencapaian hasil kerja yang berkualitas. Seperti itu ya. Nah, unsur-unsur kualitas dalam perilaku organisasi pemerintahan itu saya buatkan dalam 3 hal. Yang pertama dari sisi falsafah. Artinya, kualitas dalam perilaku organisasi pemerintahan itu dari sisi falsafah kita harus patuh dan tunduk terhadap budaya kerja pemerintahan yang sudah ada. Dalam arti kita sudah mengenal tugas, kita sudah memahami tugas, dan kita mengamalkan tugas dengan aturan yang ada. Loyalitas, integritas, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, unsur yang kedua dari sisi aplikatif dalam bekerja. Nah, kalau kita sudah mengenal, memahami, maka giliran kita mengaplikasikan, mengamalkannya, menjalankannya, menyelenggarakannya dengan kerja-kerja seperti apa? Kerja yang disiplin, ya, terjalin hubungan kerjasama yang harmonis, dan lain sebagainya. Lalu unsur yang ketiga dari sisi indikator kerja untuk apa? Untuk dievaluasi. Jadi yang pertama unsurnya falsafah, yang kedua unsurnya aplikatif, dan yang ketiga unsurnya adalah unsur evaluasi. Itu dalam evaluasi gunanya untuk apa? Untuk mereview kembali proses yang ada, sehingga ada penilaian-penilaian untuk kemudian bisa diwujudkan sesuai dengan tujuan daripada organisasi pemerintahan. Nah, untuk cara kerja birokrasi, ya, cara kerja birokrasi tentunya ini bagian D ya. Cara kerja birokrasi tentunya ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, cara kerja
tradisional. Ini cara kerja birokrasi. Cara kerja tradisional ini cara kerja yang kita maknai sebagai cara kerja yang manualisasi. Memang kesannya agak lama, ya. Kerja manual ini, kerja tradisional ini agak lama. Ini dalam kerja-kerja birokrasi, ya. Lalu untuk menjaga keseimbangan, kelancaran tugas, itu dibuatkan yang namanya prosedur kerja, ya. Dan kesan dengan tradisional itu sangat membutuhkan waktu yang lama. Prosedurnya itu terlalu lama. Seperti itu. Nah, sehingga dalam yang kedua adalah cara kerja yang transisional antara tradisional, cara kerja tradisional dengan kerja modern, ya. Ini mengkolaborasikan nilai, mencari format. Di sini pencarian format. Pencarian format bagaimana supaya kita dengan manualisasi kita membuat format untuk kemudian yang pertama pekerjaannya tidak terlalu lama, birokrasinya tidak terlalu panjang, ya. Sehingga dengan demikian muncul kepada cara kerja yang modern. Cara kerja yang modern ini adalah cara kerja yang produktif dari proses kerja yang efektif dan efisien, seperti itu, ya. Cara kerja yang efektif dan efisien. Sehingga saya maknai cara kerja birokrasi itu ada 3 hal. Cara kerja secara tradisional, cara kerja secara transisional dalam keseimbangan cara kerja tradisional menuju modernisasi, ya. Lalu cara kerja modern. Cara kerja modern, ya. Nah, dan juga dalam kerja-kerja modern ini perlu ada evaluasi. Dalam kerja-kerja modern yang sudah semua pemanfaatannya itu menggunakan ilmu teknologi. Tetapi ketergantungan terhadap ilmu teknologi jangan kita tergantung, tetap manualisasi kita harus berjalan. Karena apa? Sistem yang kita gunakan dengan teknologi yang kita gunakan kadang-kadang ada error. Sistem bisa saja error. Nah, ketika sistem error, maka untuk evaluasi lebih cepatnya kita lihat manualisasi, data-data manual. Maka kerja-kerja modern itu kerja yang seiring sejalan. Data-data manualisasi, ya, itu juga tetap berjalan, ya. Untuk proses proseduralnya itu untuk pencapaian kecepatan kerja teknologi, gitu. Tetapi ketika sistemnya macet, ya, internetnya lowbat dan lain sebagainya, nah itu kita tidak bisa tergantung ke situ, tapi data manualisasinya ada, sehingga tidak membuat sasaran kerja atau objek kerja yang kita tuju itu mereka menjadi bingung dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan cara kerja birokrasi. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian, saya harapkan dari video ini ada beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan di sini. Yaitu yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan wawasan tugas? Apa yang dimaksud wawasan tugas organisasi pemerintahan? Lalu yang kedua pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan transformasi nilai-nilai budaya kerja? Apa yang Anda pahami tentang transformasi nilai-nilai budaya kerja? Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang Anda pahami dan Anda coba jelaskan dalam catatan komentar, apa yang Anda pahami tentang
cara kerja birokrasi dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Seperti itu. 3 pertanyaan ini mahasiswa silakan buatkan di dalam kolom komentar daripada video ini, sehingga ini menjadi penilaian untuk kita semua. Terima kasih.